Terdapat banyak sekali metode yang terdapat dalam teknik learning dengan berbagai variasinya yang telah diimplementasikan. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas 3 metode, yaitu Decision Tree Learning, jaringan syaraf tiruan, dan algoritma genetika. Kali ini juga kita akan mempelajari karakteristik dan perbedaan di antara ketiga metode tersebut. Pertama, kita masuk ke dalam metode Decision Tree Learning. Patut kalian ketahui, metode ini sangat populer dan banyak digunakan oleh praktis. Lalu, apa sih metode Decision Tree Learning itu? Metode Decision Tree Learning merupakan metode yang berusaha menemukan fungsi-fungsi pendekatan yang benar diskrit dan tahan terhadap data-data yang terdapat kesalahan atau noise data, serta mampu mempelajari ekspresi-ekspresi disjuntif atau ekspresi OR. Berikut adalah contoh dari Decision Tree Learning. Selain itu, di dalam metode ini terdapat beberapa atribut. Salah satunya yang sangat populer yaitu Iterative Dichotomizer version 3 atau ID3. Apa itu? Makanya saksikan sampai selesai. Entropi. Entropi S sama dengan sigma dikurang PI log PI, di mana C adalah jumlah nilai yang ada pada atribut target, dan PI adalah menyatakan jumlah sampai untuk I. Untuk menghitung sebuah information gain, kita harus memahami terlebih dahulu suatu ukuran lain yang disebut entropi. Di dalam bidang information theory, kita sering menggunakan entropi sebagai suatu parameter untuk mengukur heterogenitas atau keberagaman dari suatu kumpulan sampel data. Jika kumpulan sampel data semakin heterogen, maka nilai entropinya semakin besar. Information gain. Gain S, A sama dengan entropi S dikurang V sigma value A dikali nilai mutlak SV dibagi nilai mutlak S dikali entropi SV, di mana A sama dengan atribut, S sama dengan menyatakan suatu nilai yang mungkin untuk atribut A. Value A sama dengan himpunan nilai-nilai yang mungkin untuk atribut A. SV sama dengan jumlah sampel untuk nilai V. S sama dengan jumlah seluruh sampel data. Entropi SV sama dengan entropi untuk sampel-sampel yang memiliki nilai V. Setelah kita mendapatkan nilai entropi untuk suatu kumpulan sampel data, maka kita dapat mengukur efektivitas suatu atribut dalam mengklarifikasikan data. Ukuran efektivitas ini disebut sebagai information gain. Rumus dari information gain adalah: untuk memahami lebih lanjut, saya mempunyai satu studi kasus mengenai information gain. Coba kalian perhatikan tabel. Apabila atribut diterima sama dengan ya diasumsikan positif dan atribut diterima sama dengan tidak diasumsikan negatif, maka kita mendapatkan hasil values kita ambil dari atribut IPK di mana terdapat bagus, cukup, dan kurang. Jumlah keseluruhannya ialah 11 yang diterimanya itu 8 ya dan 3 tidak. Jumlah sampel yang memiliki IPK bagus terdapat 4, di mana 3 diterima ya dan 1 tidak. Jumlah sampel cukup keseluruhannya terdapat 4, sama halnya dengan yang jumlah sampel bagus, di mana 3 dinyatakan diterima ya dan 1 tidak. Jumlah sampel kurang terdapat 3, 2 dinyatakan diterima ya dan 1 tidak. Setelah kita mengetahui jumlah sampel atribut diterima, sampel bagus, sampel cukup, dan sampel kurang, maka langkah selanjutnya ialah kita hitung menggunakan rumus entropi tadi. Entropi S sama dengan minus 8/11 log 2 dikali 8/11 dikurang 3/11 sama dengan 0,8454. Entropi S bagus sama dengan minus 3/4 log 2 dikali 3/4 dikurang 1/4 log 2 dikali 1/4 sama dengan 0,8113. Entropi S cukup sama dengan minus 3/4 log 2 dikali 3/4 dikurang 1/4 log 2 dikali 1/4 sama dengan 0,8113. Entropi S kurang sama dengan minus 3/4 log 2 dikali 3/4 dikurang 1/4 log 2 dikali 1/4 sama dengan 0,8113.
ID3 adalah salah satu jenis decision tree learning yang sangat populer. Kali ini saya akan memfokuskan membahas ID3. Algoritma ID3 berusaha membangun decision tree atau pohon keputusan secara top-down. Function ID3 kumpulan sampel, atribut target, dan kumpulan atribut. 1. Pertama, kita buat simpul root. 2. IP semua sampel adalah kelas I, maka return pohon satu simpul root dengan label sama dengan I. 3. IP kumpulan atribut kosong. Return pohon satu simpul root dengan label sama dengan nilai atribut target yang paling umum atau yang paling sering muncul. Else, A. Atribut yang merupakan the best classifier dengan information gain terbesar. Atribut keputusan untuk root A for V1 setiap nilai pada A. Tambahkan suatu cabang di bawah root sesuai dengan nilai P1. Buat suatu variabel misalnya sampel sebagai himpunan bagian atau subnet dari kumpulan sampel yang bernilai P1 pada atribut A. IP sampel sama dengan kosong. Then di bawah ini tambahkan suatu simpul daun atau leaf node, simpul yang tidak punya anak di bawahnya dengan label sama dengan nilai atribut target yang paling umum atau yang paling sering muncul. Else di bawah cabang ini tambahkan subtree dengan memanggil fungsi ID3 sampel atribut target atribut A. Add 4 return root. Pada dunianya, terdapat 5 permasalahan pada decision tree learning. Pertama, berapa ukuran pohon keputusan yang tepat? Kedua, selain information gain, adakah ukuran pemilihan atribut yang lain? Ketiga, bagaimana jika atributnya bernilai kontinu? Keempat, bagaimana menangani sampel data yang atributnya bernilai kosong? Kelima, bagaimana menangani atribut-atribut yang memiliki biaya berbeda? Pada algoritma ID3, pertumbuhan cabang-cabang pohon keputusan dilakukan sampai pohon keputusan tersebut mampu mengklarifikasikan sampel data secara akurat dengan tingkat kebenaran 100%, seperti pada gambar berikut ini. Tetapi, pada permasalahan dunia nyata, mungkin saja terdapat sampel-sampel data yang salah atau noise, sehingga ID3 dapat menghasilkan pohon keputusan yang overfit atau terlalu ngepres atau sempit. Bisa diartikan sebagai pohon keputusan yang akurat untuk sebagian besar data latih. Sedangkan untuk sampel-sampel data uji yang belum pernah dipelajari atau unseen data, pohon keputusan tersebut banyak mengalami kegagalan dalam mengklarifikasinya. Sebelum kita masuk proses pembangunan pohon keputusan dan proses pruning sampel data, ada 3 bagian. Di antaranya ialah validation sheet digunakan untuk proses pruning dan test sheet digunakan untuk memprediksi akurasi pohon keputusan dalam mengklasifikasikan sampel-sampel data lain yang belum diketahui atau unseen data. Lalu, apa itu RIP? RIP adalah singkatan dari reduce. Sesuai dengan namanya, RIP berusaha memangkas simpul-simpul pada pohon keputusan sehingga bisa menurunkan error pada validation sheet. Pemangkasan simpul dilakukan secara iteratif dengan selalu memangkas simpul yang membuat pohon keputusan memberikan peningkatan akurasi yang paling besar dalam mengklasifikasikan validation sheet. Pemangkasan simpul dihentikan ketika terjadi penurunan akurasi pada pohon keputusan tersebut. RPP adalah singkatan dari Robust Pruning. RPP bertugas untuk menutupi kelemahan dari RIP itu sendiri. Metode ini terdiri dari 4 langkah. 1. Dengan menggunakan sampel-sampel data pada training sheet, bangun pohon keputusan di mana yang paling sesuai. Biarkan overfitting terjadi. 2. Ubah pohon keputusan yang dihasilkan menjadi sekumpulan aturan, di mana satu aturan mempresentasikan satu jalur pohon dari simpul akar sampai simpul daun. 3. Ubah pohon keputusan yang dihasilkan menjadi sekumpulan aturan, di mana satu aturan mempresentasikan satu jalur pohon dari simpul akar sampai simpul daun. 4. Urutkan aturan-aturan hasil pemangkasan berdasarkan akurasi perkiraannya. Pilihan aturan-aturan hasil pemangkasan berdasarkan urutan tersebut. Pada contoh kasus yang telah kita bahas di atas, semua atribut memiliki nilai yang diskrit. Kelas keputusan juga bernilai diskrit, diterima ya atau tidak. Lalu, bagaimana jika ada kasus yang memiliki atribut bernilai kontinu? Cara paling mudah untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah mengubah nilai-nilai kontinu
menjadi nilai-nilai diskrit dengan cara mempartisi nilai kontinu ke dalam interval-interval bernilai diskrit. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.